itu kan yang kita tunggu-tunggu selama ini, terus tiba-tiba divonis Udah gitu, dikasih dikasih. gitu. Dedeknya gak berkembang, katanya seminggu kayak gitu. Terus kita pulang naik motor habis maghrib, kita pulang ya di perjalanan ya sama lah, di perjalanan kurang lebih sama kayak gitu, nangis terus, nangis terus. Halo, kepriwe kabare lurus madang urung madang Buk Edan. Madang. Madang. Pas masa kerja, kebetulan di tetangga punya anak kecil. Jadi kalau dia kesini, aku ketawa-ketawa. Nanti kalau dia pulang, aku nangis lagi kayak gitu. Nah, pas jam 4 sore, aku pipis. Terus kemudian ternyata yang keluar itu ada gumpalan darah segini lah, gumpalan darah. Rasanya nggak terlalu rasanya sedih banget, tapi kayak udah tahu mungkin dia mau keluar kayak gitu. Rasanya udah nggak deg-degan banget yang kayak waktu belum periksa ke dokter. Semacam kayak udah pasrah ya. Iya, kayak udah pasrah. Ya usah, aku ngomong kayak gini, ya kalau kamu mau keluar ya, aku kan manggilnya si Unyil ya, Nyil, kalau kamu mau keluar ya apa-apa Nyil, kalau kan metu ya apa-apa, ibu ikhlas kayak gitu. Terus habis itu habis maghrib tetap keluar, terus perutku kramnya luar biasa, mules luar biasa. Terus habis Isya ya Mas, habis Isya ngomong Mas Sabri, Mas siapin barang-barang kayak baju, terus kemudian perlengkapan, intinya perlengkapan buat kita ke puskesmas. Itu rencana kita ke puskesmas dulu. Rencananya kita mau ke puskesmas karena kita punya BPJS. Aku punya BPJS. Dan penanganan pertamanya di puskesmas. Nah, iya, biar dirujuk. Rencananya gitu, biar dirujuk. Nah, kita langsung pada saat itu habis Isya dan hujan, kita mati lampu, langsung ke puskesmas, dan kebetulan juga mati listrik. Iya, mati listrik. Kita langsung ke puskesmas, kemudian bilang ke bidannya, diperiksalah gitu. Diperiksa katanya belum ada pembukaan. Terus Ya. Kemudian karena begitulah, diceritakan juga tidak terlalu bagus. Akhirnya Mas Sapri memutuskan untuk langsung ke rumah sakit karena ngerasain juga kayak mungkin mendingan langsung ke rumah sakitnya aja gitu kan. Iya. Langsung ada dokternya. Nah, pada saat itu jam berapa ya? Jam 10-an lebih, sampai jam 10-an lebih kita langsung menuju ke rumah sakit di kota Majenang. Jadi kalian kalau misalkan ngalami kayak aku, pendarahan kayak gitu, kalian gak usah ke puskesmas, langsung saja biar ditangani sama spesialisnya langsung, sama dokternya langsung. Nah sampai itu kita kan nggak punya mobil ya. Karena kita nggak punya mobil, otomatis kita juga nyari dulunya itu juga lumayan makan waktu lah. Jadi karena rencana kita kan cuma ke puskesmas, jadi ya kita nggak bawa perlengkapan apapun, kita cuma berdua ke puskesmas pakai sendal jepit ke puskesmas. Ya udahlah, seperti itulah. Iya, kita nggak punya mobil ya. Akhirnya kita menghubungi teman-teman. Terus ada teman SMP namanya Wahyu. Terima kasih Wahyu karena sudah membantu. Wahyu kebetulan mau ke Bandung, tapi dia menawarkan, kancaku baik gelem ora ta? Ada temannya. Terima kasih Wahyu. Kancaku gelem ora ta? Gelem. Nah, akhirnya katanya nunggu 5 menit, ternyata 15 menit baru datang.
Udah. Kemudian perjalanan. Lah pada saat di perjalanan gimana rasanya? Sesuatu sekali. Rasanya pas di perjalanan, masya Allah, yang teringat di perjalanan itu, ya Allah, mamaku. Malah ya Allah, maaf nak. Yang teringat itu mamaku. Jadi dosa banget aku. Ya Allah, dosa banget kayak gitu. Karena menyakiti hatinya mamaku kayak gitulah. Ternyata jadi ibu, mau jadi ibu, kita rasanya kayak gini lah. Jadi orang tua rasanya kayak gini. Nah, kayak gitu. Rasanya masya Allah. Kayak gitulah, masya Allah pokoknya. Terus perjalanannya berapa jam ya, Mas? Perjalanannya itu 1,5 jam. 1,5 jam. Dari Cilacap ya. Dari Gandrung sampai ke kota Majenang itu 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi jalannya nggak terlalu kayak ke Cilacap. Kalau ke Majenang itu lebih landai ya, maksudnya nggak terlalu kayak gini nggak. Makanya kita memutuskan untuk ke Majenang. Terus kemudian beberapa pertimbangan juga karena yang memvonis aku DDK katanya tidak berkembang. Itu salah satu dokter spesialis yang di Majenang. Makanya di sana. Kata nggak ada detak jantung kayak gitulah. Belum apa nggak tahu nggak paham juga. Kemudian kita sampai di rumah sakit itu kurang lebih jam 11:30. Dan alhamdulillah begitu sampai sana langsung ditanganin dan masuk UGD. Masuk UGD gimana rasanya? Jadi pas sampai kebetulan susternya tuh langsung menghampiri. Oh gimana Mas Apri ke apa namanya Mas? Pendaftaran. Aku di UGD dan ternyata benar itu kontraksi, namanya kata orang-orang itu kontraksi, ada yang mau keluar dari perutku. Untung pakainya itu celana hitam, jadi darahnya sudah kemana-mana. Pas di sana dilihatlah sama susternya, dicek lah pakai jari, ternyata sudah pembukaan 2. Jadi kayak gini, kalian kalau tahu rasanya yang sudah ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti apal banget rasanya lah, apalagi yang anaknya banyak. Jadi 1 menit itu kan 60 detik. Yang 45 detik itu sakit, yang 15 detik itu enggak. Jadi kayak gini. Sakit enggak. Sakit enggak. Kayak gitu terus itu selama perjalanan ke Majenang. Nah, terus sama susternya diperiksa, dimasukkan tangannya. Oh, sudah pembukaan 2. Dan pas tangannya susternya keluar, brol, darahnya keluar. Dan pas darahnya keluar, setelah keluar, rasanya perutnya langsung kayak nyes, kayak gitu loh. Plong, betul, rasanya plong. Jadi pas ada darah yang keluar, rasanya plong. Terus susternya, dok, apa ini? Mungkin ini janine gitu ya, ini janine. Oh ya bisa jadi kayak gitulah. Terus akhirnya ceritakan Mas di ruang pendaftaran Mas. Kemudian saya di ruang pendaftaran itu kan karena kita makanya BPJS dan rencana kita tetap pengen di BPJS lah. Terus susternya ya atau apa di bagian pendaftaran itu bilang yang bertugas di pendaftaran, yang bertugas di pendaftaran itu bilang gini, Pak, ini kan BPJS istrinya kelas 2, kalau bisa naik itu kelas 1, dan kebetulan ruangannya kelas 1 itu penuh, kelas 2 pun juga penuh, dan lagi kelas 3-nya penuh, tinggal 1 ruangan, dan itu ruangan VIP kan otomatis langsung, aduh, ruangan VIP kan gitu ya, karena ya tahu sendiri lah. Maksudnya kita bukan orang yang ya gitulah. Intinya tapi karena pikiran aku saat itu yang penting istriku cepat tertangani lah. Daripada pindah rumah sakit kan nanti tambah pikiran lagi. Ya udah nggak apa-apa, kita putuskan di ruang VIP. Dan masuklah ruang VIP. Terus Mas dijelasin sama dokter yang jaga itu loh Mas, disuruh apa istrinya gitu,
Oh, pada saat yang mau sebelum masuk itu loh. Mas dijelasin pasti pas kelalen. Aku dengerin gini. Bapak, istri Anda ini janinnya tidak bisa. oh Kan? istrinya tidak bisa janin istrinya sudah tidak bisa diselamatkan, tindakannya kuret seperti itu. Dan Jadi dilaksanakan hari Minggu. Kita datangnya kan hari Sabtu, malam Minggu. Minggu setengah 12. Terus ya udah masuk ruangan. Kita masuk terus disuruh nunggu. Nah, kebetulan aku dan Rita itu malamnya karena terlalu terburu-buru baru sempet masak nasi di Magicom. Nah, itu belum makan. Nah, itu sama sama susternya kan disuruh ditanyain puasa. ditanyain dulu. Mbak, terakhir makan kapan? Nah, saya otomatis kan spontan bilang tadi siang. Terus ya udah berarti makan dulu kemudian puasa ya. Nah, otomatis kan maam dulu. Maam terus setengah 2 kalau nggak salah, mulai puasa. Terus kita tidur. Terus bangun jam jam 6 lah ini. Jam 5:30 lah. Iyalah. Terus itulah uslah. Terus ya ini lagi. Kita itu belum ngabari orang tua. Maksudnya kondisi jalan ibaratnya rumahku. orang tuanya Rita, mertua saya itu kan aku mikirnya gini. Kalau saya kasih tahu, otomatis kan pasti yang namanya orang tua kan anaknya panik lah. Jadi pada saat itu kan masih gerimis. Jadi malam-malam itu masih gerimis. Jadi aku memutuskan, oh ya udahlah, besok pagi aja lah aku ngasih tahu orang tua karena kan takutnya panik. Nah, ya udahlah. Paginya itu dikasih tahu lah orang-orang. Dan orang-orang semua panik betul. Panik. Untung paniknya pagi-pagi. Nah, posisiku tapi sudah tertangani, maksudnya udah nggak terlalu kram. Mas Apri ngubungi orang tuaku, terus orang tua Mas Apri yang di Jogja sama saudara-saudara semua di Jogja. Terus bapaknya itu ya terus bapak mertua saya itu ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit. Terus jam 9 adalah suster yang datang. Ibu, gini katanya, ibu sudah pipis belum? Belum, sus. Aku gitu. Pipis dulu, Bu. Oh iya, sudah pipis dulu. Susternya pergi. Susternya enggak nungguin. Oh, di luar. Di luar lah. Terus aku pipis lah. Nah, pas pipis, kebetulan WC-nya itu WC duduk. Pas pipis itu kayak rasanya kayak nggak tahu lah, rasanya kayak susah diungkapkan. Tiba-tiba ada yang mau keluar, prol. Jadi gini kayak prol. Langsung kayak apa sih, spontanitas langsung tertangkap. Jadi si unyilnya itu dulu namanya unyil, jadi ketangkep waktu pipis di sini. Nah, aku ini sus ada yang keluar, yaudah taruh sini, udah ditaruh. Terus akhirnya dibawalah ke ruang kuret. Kita mau dikuret ya. Dan itu jam 9 apa? Jam setengah 10-an. Setengah 10. Nah, di sana di kuret itu aku ternyata nggak sendiri. Jadi ada tiga yang empat. Barenganku katanya. Ada 4. Berarti sama aku 4. Iya. Sama aku 4. Sama Rita ada 4. Terus ditanyain, sus nomor berapa aku kuretnya? Aku ya belum tahu, Bu, tergantung siapa yang parah dulu kayak gitu. Ya wis, ternyata aku pertama dikuret. Udah disuruh duduk, disuruh Bu tiduran aja. Terus aku tiduran. Terus disuruh kayak gitulah, disuruh kakinya satu ke sini, kakinya satu sini. Terus ada bidan yang kayak gini, Ibu, saya bidan, lupa namanya siapa. Nanti kalau saya nyuntikkan obat bius, obatnya akan terasa panas. Ibu tidur saja ya. Iya Mbak, iya gitu lah. Terus tidurlah. Udah nggak kerasa apapun. Terus tiba-tiba baru gue gini, kayak mungkin kayak mau sadar kayak gini rasanya, jembluk kayak di otaknya, kayak nggak tahu ngimpi nggak tahu, jembluk kayak gitu loh. Pokoknya di pikiran kayak jembluk kayak gitu. Terus tiba-tiba denger
Astagfirullahaladzim, suara Mas Sapri. Astagfirullahaladzim. Karena pada saat itu juga sama perawatnya itu bilang, Pak, nanti ini efek samping dari obat biusnya itu mengigau sama mutah ya, gitu kan. Lah kebetulan Rita itu manggil-manggil, Mas, Mas. Nah otomatis kan saya karena panik, tak pegang tangannya, terus kuwata istighfar, terus saya tuntunkan astagfirullah, Ya, iya. astagfirullah, biar tenang. Yang dengar astagfirullah. Aku yang ngikutin ya. Ngikutin. Nah ngikutin astagfirullah. Aku suara ngerti apapun. Terus aku lihat tuh kayak gini, lampunya ternyata ada Ke dua. atas. Lampunya ada dua. Perasaan aku kan dulu sebelum hamil itu vertigo ya, punya vertigo. Kayak vertigo persis lah. Terus lihat Mas Sapri, udah jelas. Terus aku merem lagi, astagfirullah. Aku denger dibacain Yasin. Mas Sapri dibacain Yasin. Terus di astagfirullahaladzim. Terus habis itu udah agak sadar. Mualah muntah-muntah aku. Muntah-muntah kayak naik bis. Muntah-muntah. Terus sama susternya dibilangin ya, Bu pindah ruangan ke ruangan saja. Ya daripada kayak gimana ya? Nggak nyaman. Nggak nyaman karena kan bareng-barengan kedengar suara-suara, terus dipindah. Ada jadi sebelah aku nangis banget ya kan. Nangis. Tapi nangisnya kayak Tapi nggak terlalu keras. Iya, tapi sebelah kiri nangisnya keras. Aku kayak jadi kayak aku melu nangis jadi aku sedih juga. Sebelah nangisnya keras. Ya karena itulah maksudnya yang ditunggu-tunggu kan hamil kan, setiap wanita kan pengen hamil kayak gitu. Terus akhirnya dikuret. Iya, kami berusaha ikhlas. Terus kita ke ruangan ya. Iya. Ke ruangan terus Mas Sapri ngomong nyebut bapak. Pas bapaknya masuk ke ruangan, bapaknya nangis. Aku juga melu nangis. Aku nangis, bapaknya nangis. Terus orang papa bapaknya kayak gini. Orang papa sing kuat kayak gitu bapaknya. Terus udah wis lah, karena bapaknya udah datang, terus aku udah udah lumayan, udah sembuh. Aku udah sembuh. Terus makanya, terus saudara-saudara pada video call. Takut enak apa. So, saudara-saudara video call kayak gitulah. Saudara-saudara rempong, tapi mereka sangat peduli. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Nah itu. Terus akhirnya jam berapa ya Mas? Begitu masuk ruangan terus sampai jam setengah 3 kita diperbolehkan pulang asalkan sudah tidak ada keluhan, maksudnya tidak ada mual. Kemudian makan tidak keluar lagi. Jadi pada saat udah ke ruangan itu disuruh maam dikit-dikit. Kalau masih keluar tidak boleh pulang. Jadi pada saat itu Rita tak suruh maam dan ternyata nafsu makannya udah kembali. Lapar. Kan di ruangan itu udah ada makanan. Langsung tapi ditelas Mas tahu tak suruh maam dikit. Oh, nafsu makannya udah kembali. Udah kayak ya pada umumnya lah, masih laparnya habis banyak. Maam lah. Oh ya udah. Saya udah bilang sama suster jaganya. Apa bidan jaganya saya lupa. Itu ya boleh nggak apa-apa, boleh pulang Pak. Sekarang udah pulang. Boleh pulang. Saya kira pulang terus sebelum pulang Mas Sapri kehilangan kontak motor. Jadi kayak kontak kunti. Nah wis aku ya sudah kan ada yang datang. Wis lah. Ya udahlah. Ya wis lah. Juga ketemu gitu. Kayak gitu. Di mobil kan wis ya. Terus Mas Sapri berhenti di puskesmas ngambil motor dan kunci motornya tidak ketemu. Karena juga pas itu kan karena buru-buru panik juga, akhirnya kunci motornya ke dringshoot menghenti. Nah, silakan apa yang Anda lakukan setelah itu? Kemudian aku berinisiatif. Berinisiatif. Kau tukang ojek kan aku bilang gini, Pak, kalau semuanya saya diantar tapi didorong nanti bayarnya nambah nggak masalah gitu kan. Lah tukang ojeknya kayak mikir-mikir, ya udahlah aku langsung tak suruh antar ke tukang kunci.
langsung ke tukang kunci ternyata udah tutup karena pada saat itu sudah jam jam 4, jam 5 setengah lima lebih kan udah tutup. Teleponnya terus alhamdulillahnya tukang kuncinya datang berarti ke puskesmas. puskesmasnya. Motornya kan di puskesmas. Kemudian udah jadi kan, dan itu jadinya lumayan lama, hampir maghrib. Nah, jadi ya udah langsung jadi, tak bawa pulang ke kontrakan. Nah, sampai ke kontrakan lupa lagi kuncinya itu nyambung sama kunci kontrakan. Nah, Alhasil nah jendela itulah yang sebelah tidak bisa dijelaskan, pokoknya itulah akhirnya kita bisa masuk. Dan apa? Ya ceritanya seperti itulah. Jadi ya memang sih kita pengennya setiap pasangan itu pasti kan pengen punya momongan. Tapi karena ini dari versi kita, karena mungkin ya bisa dibilang keteledoran atau kurang hati-hatian dari kita sendiri, ya gitu. seperti itu. Terus akhirnya Direke dimakamkan. Terus dikasih nama siapa? Dan kan saya juga pernah dengar itu, katanya kalau punya anak dan belum tahu kelaminnya, nama yang baik itu namanya laki-laki. Jadi pada saat itu saya kasih nama Hamzah Al-Fatih. Nah, dikasih nama Hamzah Al-Fatih. Nah gitu. Jadi sekarang udah nggak sedih lagi, maksudnya kan kita kan itu namanya proses kehidupan. Kata orang-orang yang kesini, saudara-saudara kesini, tak, gue jenenge proses kehidupan, dan setiap orang itu akan melewati semua prosesnya. Jadi dari situ belajar, maksudnya setiap rumah tangga kita kan baru mulai ya, maksudnya kita kan baru seumur jagung. Jadi belum lama lah. Iya, setiap rumah tangga itu jadi ada saja, maksudnya prosesnya masing-masing, prosesnya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Kayak ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan mertuanya mungkin, ada yang diuji dengan iparnya mungkin, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya. Nah, kebetulan kita diuji dengan itu. Maksudnya kita sih sama-sama mengingatkan, ini baru kecil, maksudnya ini baru kecil. Maksudnya di luar sana banyak orang yang lebih besar masalahnya dan tertabah. Terus ini baru kayak kita, ibaratnya kita naik naik perahu, itu baru digoncang ombak sedikit lah, kita goyang kayak gitu. Pasti namanya naik perahu di laut misalkan ya, itu pasti nanti ada gelombang yang lebih besar, itu pasti ada. Dan kalau misalkan besok kita dikasih momongan lagi, kita punya anak nih, harus hati-hati lagi. Iya, harus hati-hati lagi. Terus kemudian juga pasti prosesnya berbeda-beda setiap manusia. Kayak gini, percayalah, langit tidak selalu mendung. Jadi langit tidak selalu mendung. Jadi kadang cerah, kadang gerimis, kadang ada pelanginya. Nah itu kayak kehidupan. Kita belajar dari situ. Jadi mungkin kita lagi mendung, besok juga ada matahari lagi, terbit lagi. Jadi nggak selalu kita diuji terus. Jadi mungkin Allah menguji kita kayak gitu karena kita mampu ya. Betul. Nah, terus kalau misalkan kita diuji dengan ujian orang lain, belum tentu kita mampu. Belum kita mampu. Kita mengambil hikmahnya sih seperti itu. Jadi doakan kami berdua, semoga kami lekas diberi kepercayaan lagi. Amin. Terus kemudian apa ya Mas? Dedeke jadinya sehat. Terus jadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi semua orang, terus berbakti dengan orang tuanya kayak gitu. Dan tambah lagi untuk teman-teman semua yang sekiranya mungkin kisahnya mirip dengan kita, semoga kita kuat dan Allah itu pasti memberi jalan kita yang terbaik. Ya. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Betul. Berarti kita kuat. Nah, terus juga untuk teman-teman yang lagi hamil, semangat, jangan pergi-pergi dulu. Semoga janinnya kuat, sehat, dan jangan terlalu capek. Betul.
Ya, semoga ada apa namanya, ada pembelajaran ada yang hikmah bisa yang bisa diambil dari ya, teman-teman. dari ada apa namanya pembelajaran dari cerita kita. Misalkan ada yang nggak suka, ya mohon maaf. Kita hanya berbagi pengalaman. Terus kemudian kita tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman dan kita apa namanya minta maaf kalau misalkan ada pihak-pihak yang tersinggung dengan ucapan kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, ambil hikmahnya ya. Nah, ambil hikmahnya. Kita sekarang sudah smile. Gimana? Kalau kita sering ngomong Bapak Ibu sudah ikhlas. Nah, Bapak Ibu sudah ikhlas. Bapak Ibu sudah ikhlas nak kamu dengan Allah kayak gitu. Jadi doakan kami ya biar kami segera diberi kepercayaan lagi. Itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi, bisa menambah lagi kewaspadaannya, karena ya kita nggak tahu lah bakal seperti apa. Yang jelas kita semuanya jaga-jaga. Semangat. Manusia hanya bisa berencana, selebihnya Allah yang menentukan. Dadah. Selamat apa Mas? Selamat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe yang ada di bawah, komen juga. Jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan supaya kalian tetap update di channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.